Yes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Selamat sore kawan-kawan semua. Selamat datang di mata kuliah metodologi penelitian. Mohon maaf kalau suaranya agak berisik karena di sini masih hujan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, pada pertemuan kita hari ini, sebelum saya mulai, mungkin ini pertemuan kita terakhir untuk saya menjelaskan banyak hal ya, karena sehabis ini kita akan banyak belajar praktek, artinya kalian mulai menulis sebuah artikel, jadi langsung praktek menulis. Nah, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan, teknisnya bagaimana ya, nanti kapan target kita harus selesai untuk satu artikel ini. Nah, teman-teman, sebelum saya mulai, silakan teman-teman yang belum siap bisa segera mempersiapkan diri, alat tulisnya disiapkan, kemudian kalau ada kalau ada yang ingin disiapkan lagi selain alat tulis ya silakan disiapkan sebelum saya mulai. Nanti kalau sudah siap, nah kita open kamera ya, gitu. Nah, jadi pada pertemuan ini saya akan banyak sekali menjelaskan, karena ini mungkin terakhir ya saya menjelaskan berkaitan dengan metodologi penelitian. Ya, jadi hasil review saya, beberapa dari teman-teman mungkin masih belum terlalu luas discover-nya, artinya ketika mencari artikel teman-teman masih hanya bisa memberikan 1 atau 2 atau 3, 4 gitu ya. Jadi maksimal paling 3 gitu ya. Tapi saya masih banyak menemukan artikel lain yang sebenarnya bisa dimasukkan gitu. Nah, itu mungkin karena jam terbang kalian memang belum sampai ke situ. Nah, maka dari itu kita mulai pertemuan ini kita langsung praktek aja ya. Sudah saya buatkan modelnya tadi lewat Google Drive, sudah saya bagikan kepada kalian ya. Nanti kita akan belajar ya. Oke, teman-teman yang masih belum siap silakan untuk bisa segera mempersiapkan diri. Kalau sudah siap silahkan open kamera, kita akan mulai untuk kuliah hari ini ya. Silahkan buat yang masih belum siap silahkan mempersiapkan diri. Kalau sudah siap silahkan untuk open kamera ya. Ini sudah menunjukkan pukul 3.23, jadi sebentar lagi setengah 4 ya, mungkin 5 menit lagi kita mulai biar nanti tidak terlalu sore ya, biar tidak terlalu sampai maghrib. Silahkan teman-teman untuk segera mempersiapkan diri. Sebelum saya mulai, silahkan untuk mempersiapkan diri, kemudian kalau sudah siap silahkan open kamera ya. Oke, silahkan teman-teman mempersiapkan diri. Masih ada di tempat saya, masih ada yang belum open kamera, masih ada Lailiati, Siti Komaria, Kilmatun, Fata, mana lagi nih? Fahrina, Anida Isma, Putri Ayomi, Doni Yusuf, Dimas Maulana. Oke ya, silakan segera untuk open kamera. Nanti kita akan segera mulai dan kita akan cepat selesai ya kalau nanti cepat mulainya. Oke, saya minta tolong dipimpin salah satu untuk berdoa ya. Silakan, teman-teman. Silakan dipimpin salah satu untuk berdoa. Untuk mengawali perkuliahan pada sore hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rizqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, siap ya? Kita akan mulai perkuliahan kita hari ini ya. Serius ya, kita fokus benar-benar mempelajari. Ini terakhir mungkin saya banyak memberikan masukan. Nanti kalau pertemuan selanjutnya kita akan banyak lebih berdiskusi ya, bukan ke pengajaran seperti ini. Ya, oke. Kita akan coba. Saya buka OneNote saya dulu. Oke, sudah muncul ya teman-teman ya.
Ya, Pak. Oke. Nah, teman-teman, kita akan mengawali ya dari pertemuan kita ya dengan sebuah dikotomi atau pembagian ya. Jadi kalau kalian lihat di dalam model yang sudah saya kirim, sudah dibuka semua ya modelnya ya. Nah, itu ada dua kelompok ya. Ada kelompok yang datanya itu primer ya. Ada kelompok yang datanya sekunder ya. Nah, yang primer ada beberapa, yang sekunder ada beberapa ya. Nah, ini pendekatannya berbeda teman-teman. Ada yang datanya sekunder siapa aja? Salah satu tolong bisa raise hand atau bisa komentar yang datanya sekunder. Kebijakan hutang, leverage, profitabilitas, sustainabilitas BMT, itu sekunder ya. Fraudulent reporting standard, fraudulent financial statement reporting. Siapa aja? Yang sekunder siapa aja teman-teman? Saya, Pak. Oke, siapa tadi? Eka, Pak. Oke, Eka. Ya, Eka apa fraudulent ya? Iya, Pak. Oke. Nah, teman-teman, untuk yang datanya sekunder, nanti kan kita, jadi dua-duanya nanti kan akan membuat bab 1, ya, bab 2, ya, bab 3, bab 4, dan bab 5, ya. Nah, teman-teman yang nanti sekunder, ya, itu saya harap teman-teman tidak langsung menulis. Karena sekunder ini kan datanya sudah ada, ya. Jadi nanti menunggu, ya, menunggu saya olahkan datanya dulu, ya. Saya olahkan datanya dulu. Saya olahkan datanya dulu, ya. Untuk yang sekunder. Kenapa? Karena sekunder ini nanti kalau setelah diolah hasilnya jelek, maksudnya nggak sesuai dengan hipotesis, tidak bisa dipakai, ya. Maka kita harus mengolah data sekunder itu yang sudah firm atau sudah siap. Nah, maka tolong menunggu dulu saya untuk olah data, ya. Ada beberapa yang datanya sekunder. Data sekunder itu berarti data yang harus download. Kayak misalnya profitabilitas, fraudulent, apalagi. Kalian bisa ya, sudah tahu ya variabel masing-masing ya. Pendekatannya mau primer atau sekunder, ya. Nah, jadi menunggu saya olahkan datanya dulu. Jadi nanti kita belum tahu variabelnya itu apakah fix menggunakan itu. Nah, kita harus lihat dulu nanti, ya. Oke. Nah, teman-teman, kemudian untuk yang primer, ya. Tapi teman-teman yang sekunder harus tetap mendengarkan saya kuliah ya. Artinya tetap perhatikan bab 1 itu apa, bab 2 itu apa. Jadi nanti saya nggak usah ngulangi ya. Tapi sebelum menulis kalian tunggu dulu datanya fix dari saya, nanti akan saya hubungi. Oke, modelnya sudah fix sehingga ini bisa ditulis, gitu ya. Nah, kalau data primer ini kita bisa secara paralel. Jadi nanti penulis yang pertama mungkin misalnya contohnya ini siapa ya? Kan ada 2 orang, ya. Ada misalnya contohnya ada Ahmad sama temannya siapa, ya. Nah itu kan 2 orang. Nah orang pertama saya kasih tanda O1 ya. Orang pertama itu nanti kerjakan bab 1, ya. Jadi orang pertama mengerjakan bab 1. Kemudian orang kedua itu mengerjakan bab 2, ya. Sedangkan saya akan mengerjakan bab 3, ya. Ini saya. Bentar. Saya akan mengerjakan bab 3 kalian semua, ya, D. Jadi nanti saya akan menerima progres dari kalian dari bab 1 dan bab 2 ini, ya. Bagaimana kalian merangkai kata-kata, merangkai kalimat untuk bisa menjadi sebuah paragraf yang bagus. Ya, 2 ini. Oke. Nah, teman-teman, untuk bab 4 dan bab 5 nanti kita akan kerjakan ya. Kerjakan setelah 1 2 3 selesai, ya. Jadi kalau saya sudah ngomong oke, 1 2 3 sudah firm, sudah final, sudah bagus, maka kalau sudah oke, saya akan langsung lanjutkan ke bab 4 dan 5. Gitu ya. Jadi nanti kan penulisnya ada 3, saya dan kalian. Ya, maka nanti yang kita kerjakan adalah bab 1, bab 2, bab 3 dulu ya.
lalu kita bab 4 dan bab 5. Itu untuk yang primer ya. Tapi kalau sekunder, kalian tunggu dulu data dari saya. Kalau datanya itu sudah jadi, ya, datanya itu sudah jadi, ya, baru kita akan tulis bab 1, 2, 4, dan 5. Jadi pendekatannya beda ya teman-teman ya. Saya tulis di sini bab 1, ya, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, itu nanti kalian menunggu dulu bab 3 dari saya, ya. Nah, bab 3-nya itu adalah metodologinya. Kalian kan tentu kalau metodologi nggak paham, maka biar saya aja yang mengerjakan, ya. Kalian fokus ke penulisannya aja. Karena kalau saya ngajari ke metodologi, nanti waktunya akan panjang dan nggak nyampe 14 pertemuan kan harus selesai ya. Nah, maka kita kerja paralel. Jadi saya akan mengerjakan bab 3 dulu, ya. Kalau sudah oke, ya, maka kita langsung kerja paralel. O1 langsung kerjakan bab 1-nya, O2 langsung kerjakan bab 2-nya, ya. Lalu O1 juga mengerjakan bab 4-nya, O2 langsung mengerjakan bab 5-nya. Oke, itu untuk yang data sekunder. Jadi menunggu dulu saya selesai bab 3 atau saya mengolah datanya baru kalian tulis di bab 1, 2, 4, dan 5. Ya, karena kan bab 3 itu metodologi. Ya, jadi pendekatannya beda ya. Mungkin kalau bayangan kalian, oh bab 1 dulu harus lulus, tapi enggak. Sekarang kita balik karena kita mau publikasi. Ya, kalau kita mau publikasi kita harus pakai strategi karena waktunya kan terbatas. Nah, itu mungkin bisa jadi kalian sebagai tips ya, bahwa urutan kita mengerjakan juga berpengaruh ya. Kalau kita mau cepat ya kita harus mengolah datanya dulu, baru kalau datanya udah jadi baru kita tulis bab 1, bab 2-nya. Ya. Gitu. Nah, teman-teman, nanti silahkan saya akan kasih jadwal. Ini kan sudah pertemuan 9. Nanti pertemuan 10 progresnya apa, pertemuan 11 apa, 12 apa, 13 apa, 14 apa. Jadi masih ada kurang lebih 5 kali ya, 5-6 kali lah. 5-6 kali kita akan berdiskusi. Tapi saya nggak akan ngomong kayak gini. Ini sudah terakhir saya ngasih materi ya, atau ceramah. Nah, kita nanti akan lebih banyak diskusi. Oh, ini kata-katanya kurang ini. Kalimatnya kurang ini, ya, itu. Nah, jadi teman-teman harus bisa mengidentifikasi apakah datanya itu primer atau datanya sekunder. Kalau datanya itu primer, berarti teman-teman langsung mengerjakan bab 1 dan bab 2-nya. Tapi kalau sekunder, teman-teman menunggu saya olahkan datanya dulu karena modelnya itu belum fix. Jadi bisa berubah ya, masih bisa berubah. Oke. Nah, teman-teman, dari sini ya kita bisa melihat bahwa kita bisa mengerjakan secara paralel. Nah, maka kita bisa cepat ya. Nah, kita langsung bikin targetnya ya. Kita bikin targetnya ini pertemuan 9. Minggu depan sudah 10, M10, M11, M12, M13, M14 ya. Nah, saya berharap ya teman-teman yang primer, teman-teman yang datanya itu primer ya, kalian harus selesai untuk bab 1, 2, 3 ya, sudah fix ya, sudah fix itu adalah di minggu ke-12 ya. Minggu ke-12 ini kalian harus sudah selesai, atau ini kita kasih 15 ya nggak apa-apa ya. Selesai bab 1, 3 ya. Bab 1 sampai 3. Artinya kita sudah selesai mengolah data, olah data dari saya sudah selesai, dan penulisan kalian juga sudah final, sudah beres. Lalu yang ke-13, 14, 15 baru kita adalah bab 4 dan 5-nya. Ya, bab 4 dan 5-nya. Sedangkan yang data sekunder ya, data sekunder itu nanti kita akan menyelesaikan untuk bab 3-nya, saya sebagai bab 3-nya itu di minggu ke-12 juga ya. Jadi bab 3-nya akan saya selesaikan, artinya model kalian sudah fix, sudah jadi itu di minggu ke-12 ya. Sedangkan untuk minggu yang ke-13, 14, 15 kalian langsung kerja paralel ya. Bab 1 ya, bab 1, 2 dan bab 4, 5 ya. Bab 4 dan 5. Jadi rada-rada ngebut. Itu maksimal ya teman-teman ya. Maksimalnya ini 12. Tapi kalau kalian bisa
selesai lebih cepat, misalnya kayak sekunder ini, ternyata minggu ke-11 saya sudah ngasih model fix ke kalian, ya langsung jalan. Jadi ini maksimal ya teman-teman ya. Nanti tergantung saya ngirimnya kemana dulu. Misalnya contohnya kayak Eka tadi. Ini Kak, modelnya sudah selesai. Sudah saya olah datanya seperti ini. Silakan tulis bab 1 dan 2-nya dan bab 4 dan 5-nya gitu. Ya. Jadi ini bab 3 ya. Sorry, bentar. Ini bab 3-nya ya. Terus kalian nanti akan mengerjakan yang bab 1, 2, 4 dan 5 dalam penulisannya ya. Nanti saya akan tetap mensupervisi kalian bagaimana kalian mengerjakannya ya. Oke. Dari sini ada pertanyaan teman-teman? Belum ada sih, Pak. Ya, belum ada ya. Oke. Sekarang kalau gitu saya jelaskan yang dituliskan itu apa aja ya. Berisi apa saja. Nah, kalian bisa menggunakan metode ATM ya. Amati, kalian pasti tahu ya, amati, tiru, modifikasi, bukan plagiasi ya, tapi modifikasi. Caranya gimana Pak? Nah gini, kita sekarang bicara bab 1 dan bab 2 ya, bab 1 dan bab 2. Sebenarnya bab 1 dan bab 2 itu apa sih Pak gitu ya? Nah sebenarnya kan sudah pernah saya jelaskan ya bahwa bab 2 itu the body of knowledge ya. Tapi bab 1 itu apa Pak? Nah kalau bab 1 itu ya, bab 1 itu isinya adalah research gap. Ya, research gap kalian akan kalian antarkan di dalam bab 1. Intinya adalah research gap. Masalah yang mau diteliti itu apa? Dari model yang sudah saya jelaskan tadi, yang sudah saya berikan, model finalnya. Ya, research gap sudah pernah saya jelaskan, ada 2. Yang pertama adalah apa? Research gap karena inkonsistensi hasil, yang kedua research gap karena belum pernah diteliti. Oke. Nah, kebetulan teman-teman semua, model yang saya pilih itu semuanya adalah model yang research gap-nya adalah karena belum pernah diteliti. Jadi catat ya, research gap saya itu selalu belum pernah diteliti. Ya. Belum pernah diteliti. Nah, ini ya, belum pernah diteliti. Research gap saya belum pernah diteliti, pasti seperti itu. Contohnya gimana Pak? Oke, saya kasih contoh ya teman-teman ya. Biar teman-teman semua paham, saya kasih contoh. Sebentar. Misalnya kayak punyanya Novi, ya. Saya bukakan dulu. Ini ya, ini model finalnya Kofifah dan Novi. Nah, lalu apa Pak research gap-nya? Kalian cari, pelajari dulu ya. Pelajari dulu bagaimana Islamic Financial Inclusiveness itu apa. Ini ya, yang saya kotakin ini ya. Jadi kalian pelajari dulu variabel dependent-nya itu apa sampai paham. Ya, tips yang pertama. Lalu kalian pilih ini, kan saya variabelnya religiositas dan Islamic Financial Literacy. Nah, kalian setelah mempelajari dependent-nya, kalian pelajari nalarnya. Oke, nalarnya. Jadi 2 nalar, 1 itu adalah dependent-nya. Oke, nalarnya dulu. Dependent-nya ini ya, dependent-nya ini kalian pahami. Islamic Financial Inclusiveness itu apa sampai benar-benar paham. Kalau kalian nggak paham, silahkan tanya ke saya ya. Silahkan tanya ke saya, Pak, Islamic Financial Inclusiveness itu apa, Pak? Yang kedua, nalarnya. Nalar itu apa, Pak? Nalar itu adalah hubungan antara religiositas dengan Islamic Financial Inclusiveness itu apa, Pak? Hubungannya gimana, Pak? Ya. Jadi sebuah proposisi ya, proposisi ya ini namanya ya. Proposisi itu ya, itu dibentuk dari nalar, teman-teman. Ya, nalar hasil penelitian dan teori. Sudah pernah saya jelaskan ya dulu ya. Nah, religiositas itu kan berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di dalam diri kita. Misalnya gini, oh saya nggak mau punya keuangan yang riba. Saya mau uang itu benar-benar bersih dari riba, makanya saya nggak mau di bank. Itu namanya nilai. Nilai religiositas, nilai agama. Kalian bisa cari dari jurnal-jurnal yang ada ya. Nah, terus kalian tautkan kepada financial inclusiveness. Artinya apa? Ketika religiositas itu naik, maka seseorang akan cenderung untuk lebih inklusif terhadap keuangan Islam. Atau dengan kata lain, ketika saya semakin religius terhadap keuangan,
maka saya akan semakin menggunakan atau semakin dekat dengan bank syariah. Oke, saya kasih contoh sekarang gimana cara mendekatinya, Pak. Oke, kita lihat di jurnal acuannya ya. Jurnal acuannya Sinovi ini dan Khofifah bagaimana ya gitu. Jadi kunci dari semuanya itu adalah jurnal acuannya, teman-teman semua ya. Jurnal acuan dari apa yang digunakan. Itu kuncinya dulu ya. Oke, sebentar ya, teman-teman ya. Saya kan ini nelitinya di Islam ya. Oke, sebentar. Saya bukakan dulu jurnal yang memang jadi kunci punyanya Khofifah. Ini ya. Ini ya. Sudah kelihatan ya, teman-teman ya? Sudah, Pak. Oke. Determinant Factor of Islamic Financial Inclusiveness at MSMS Evidence from Pekanbaru, Indonesia. Untuk Khofifah dan Novi ini bebas untuk memilih mau dengan siapa. Mau meneliti tentang apa. Ya. Mau meneliti di sampel apa ya. Jadi jangan kebalik ya. Karena ini kebetulan contohnya di UMKM. Kalau mau di UMKM juga boleh. Mau di mahasiswa juga boleh. Tapi kalau mau persis dengan ini lebih gampang nggak masalah ya. Jadi lebih ke UMKM. MSME ini UMKM ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini modelnya seperti apa. Modelnya kan kayak gini, ya. Nah, teman-teman, sekarang perbedaannya dengan jurnal acuan ini apa daripada punyanya Khofifah? Kalau punyanya Khofifah, Islamic Financial Inclusion ini tidak dihubungkan dengan marketing communication, socio-cultural, business governance, tapi kepada religiusitas. Artinya, apakah selama ini ya orang yang cenderung untuk Islamic Financial Inclusion atau dekat dengan keuangan Islam itu dipengaruhi oleh religiusitas atau nilai-nilai agama yang dia pegang. Nah, itu belum pernah diteliti sebelumnya. Nah, itu menjadi research gap-nya Khofifah dan Novi. Gitu ya, Khofifah dan Novi ya. Nanti kalian menuliskannya mau disamakan dengan ini, cara menulisnya juga nggak masalah. Ini kebetulan bahasa Inggris ya, nggak masalah. Kalian bisa translate ya. The growth of Islamic financial institution, bla 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 bla. Nah, ini pertumbuhan institusi Islam itu sangat bertumbuh. Jadi yang paragraf pertama kalian catat ya Khofifah ya sama Novi. Kalian nanti nulis di paragraf pertama itu tentang data berkaitan dengan lembaga keuangan Islam. Pertumbuhannya. Mau nyontoh di sini juga boleh. Mau nyontoh ini juga boleh, tapi jangan mengutip dari ini ya, tapi pakai datanya nggak masalah, datanya sama nggak masalah untuk membuka paragraf. Jadi paragraf 1 itu kalian tulis, kalian berdua ya, Khofifah dan Novi ya, kalian tulis berkaitan dengan yang pertama adalah data jumlah lembaga keuangan di lembaga keuangan Islam di Indonesia ya. Ini datanya yang ini, bisa nanti dilihat ya. Nah, jumlah aset di bank juga sangat besar ya, market share-nya sangat besar di Indonesia dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca ya. Nah, itu namanya struktur paragrafnya kalian harus lihat dulu ya. Nah, oke, sampai bawah kemudian nih research gap-nya. However, there are many factors that affect financial inclusiveness. Some researchers highlight that the final inclusiveness was influenced by financial literacy, social cultural, as religiosity, individual characteristics such as income, individual level and age, product incompatibility offer, and marketing communication. Ya, meskipun sudah banyak faktor yang menjelaskan dampak keuangan finansial inklusif ya. Beberapa penelitian sebelumnya itu dipengaruhi oleh BLA ini ya, financial literacy, BLA sebagai religiositas, terus income, education level dan lain sebagainya. Ini kan banyak. Nah, penelitian ini tuh mau menggabungkan semuanya menjadi satu. Ya. Nah, artinya dia mau menggabungkan itu semua jadi satu, research gap-nya kayak gitu. Ya. Jadi ingin menggabungkan dari faktor-faktor yang sudah pernah diteliti menjadi satu. Nah, punyanya Khofifah kan lebih sederhana, cuman seperti ini tadi ya.
yang saya mana tadi? Bentar. Ini kan cuma 3 variabel, nggak masalah ya, nggak masalah. Tapi tolong nanti diteliti di kalangan milenial. Jadi Islamic Financial Inclusiveness di kalangan milenial, ya. Nah, jadi caranya gitu ya. Tadi ketika awal saya ngomong bahwa bebas mau di UMKM atau milenial, tapi sekarang coba dipilih di kalangan milenial. Jadi kalangan anak muda, terutama mahasiswa Islam, ya. Jadi nanti kalian si Khofifah dan Novi itu nanti akan meneliti ini di mahasiswa Islam, ya. Nah, nanti kalian paragrafnya itu berangkatnya yang pertama tadi apa? Perkembangan perkembangan keuangan inklusif atau lembaga keuangan bank Islam, ya. Nanti paragraf 2 ditulis lagi apa? Paragraf 3 apa? Ya. Gitu. Jadi Khofifah dan Novi memfokuskan diri pada ini, ya, karena yang belum pernah diteliti. Kalau tadi kan sebelumnya di UMKM, ya. Nah, jadi pentingnya the body of knowledge itu seperti itu, teman-teman. Bisa merangkai dari apa yang harus kita lakukan di bab 1 nanti. Ya, jadi research gap-nya itu nanti sudah banyak penelitian yang meneliti tentang Islamic Financial Inclusiveness. Tetapi sebelumnya belum pernah diteliti Islamic Financial Inclusiveness di kalangan mahasiswa Islam, ya, mahasiswa Islam. Kenapa? Kenapa mahasiswa Islam? Karena jumlah mahasiswa Islam nanti dicantumkan di dalamnya, ya, dicantumkan di dalamnya mahasiswa Islam di dalamnya itu memiliki peran yang besar, ketertarikan yang besar, religiusitas yang juga cukup besar, karena mereka sudah memilih sekolah Islam, gitu misalnya, ya, atau kampus Islam. Berarti dia punya religiusitas ke sana, kan gitu. Maka nanti penelitiannya akan dilakukan di situ. Paham ya, Khofifah dan Novi, ya? Mau tanya. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ya, itu tadi kan penelitinya sasarannya kan kepada mahasiswa Islam. Ya. Itu mahasiswa yang beragama Islam atau mahasiswa yang sekolahnya itu di institusi Islam gitu? Sekolahnya di institusi Islam. Oh gitu, baik. Ya. Itu ya. Itu yang menjadi research gap-nya. Ya. Oke, ini saya satu-satu ya komentarinnya, ya. Ini pertama Khofifah dan Novi dulu. Ya. Pak, izin bertanya. Silakan. Tadi kan dijelaskan paragraf-paragrafnya itu dari contoh yang ditampilkan di layar, ada beberapa paragraf itu harus sama semua itu, atau kita boleh ya ambil misal contoh dari artikel atau jurnal yang lain, Pak? Boleh, silakan, bebas ya. Kalian rangkai sendiri, terserah kalian, ya. Saya cuma mencontohkan saja, ya. Baik, Pak. Oke, terima ya. kasih. Ya. Begitu ya, teman-teman, ya. Untuk Novi dan Khofifah bab 1-nya. Terus bab 2-nya, ya, bab 2-nya isinya apa, Pak? Kan gitu. Sekarang kan tanyanya gitu ya. Bab 2-nya isinya apa? Nah, ini bab 2, ya. Bab 2 itu isinya yang pertama adalah definisi setiap konsep. Berarti kalau punyanya Khofifah sama si Novi itu definisi konsepnya 1, inclusiveness, ya. 2, literasi finansial. Terus yang ketiga adalah religiusitas. Dan gitu ya. Nah, nanti dijelaskan satu-satu ya. Mungkin satu paragraf aja nggak apa-apa, dikit aja ya. Satu paragraf. Jadi dijelaskan, mungkin yang bagian bab 2 Novi misalnya gitu ya. Nah, terus yang kedua, selain itu adalah hipotesisnya, penjelasannya ya. Hipotesis. Nah, hipotesisnya itu yang pertama adalah hubungan antara religiusitas terhadap inclusiveness. Yang kedua, ini dijelaskan ya mungkin kurang lebih 2 paragraf, nggak apa-apa. 2 paragraf. Terus yang kedua ini misalnya religiusitas ke finansial literasi, 2 paragraf. Ya. Terus yang terakhir adalah literasi ke inclusiveness, 2 paragraf. Ya, 1 paragraf itu 3 kalimat ya teman-teman ya. 3 kalimat. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Research gap-nya ini paling enggak berapa ya? Kurang lebih itu 7 sampai 9 paragraf ya. 7 sampai 9 paragraf ya teman-teman ya. Untuk research gap atau bab 1-nya ya.
mengantarkan research gap-nya. Ya, kalian ceritakan dulu jadi ibaratnya kalau di apa ya? Dilihat dari gambar itu dari umum dulu yang besar, kemudian ke khusus gini, mengerucut gini. Ya. Jadi yang pertama biasanya ngomongin tentang OJK dulu, ya, kondisi realnya gimana. Kondisi lembaga keuangan Islam gimana. Yang kedua, ngomongin tentang mahasiswa Islam dulu gimana, karakteristiknya gimana. Kalian boleh mencari artikel-artikel yang untuk ini ya dikutip ya. Itu ada misalnya mencari artikel-artikel berkaitan dengan mahasiswa Islam. Apa misalnya berkaitan dengan inklusifnya ya gitu. Ada enggak gitu? Coba dilihat. Ya. Ada pertanyaan Kofifa dan Novi? Sementara belum. Bingung, Pak. Oke, sementara gitu dulu ya. Nanti tolong dicoba dipraktekkan. Mau di bab satunya Kofifa atau Novi silahkan terserah gantian ya. Nah, kalau bisa nanti minggu depan saya minta untuk sudah jadi apa draftnya ya. Maksudnya bukan langsung jadi bagus enggak ya, tapi tolong coba untuk nulis. Nah, tips dari saya, kalau menulis itu jangan nyontek tulisan dari mana-mana. Jadi misalkan tadi kita nyontoh dari siapa tadi artikel yang sebelumnya tadi, itu dibaca aja. Oh, ini maksudnya menambah ini. Yuk. Cari datanya terus kemudian diketik sendiri. Jangan copy. Jadi jangan sampai copy paste ya, teman-teman ya. Ini artikel. Jadi nggak boleh copy paste. Kalau copy paste nanti kena plagiasi, kita nggak jadi publikasi. Jadi harus nulis sesuai dengan pikiran kalian sendiri. Misalnya, bab 1 saya mau ngomong tentang jumlah jumlah lembaga keuangan yang sangat banyak sekarang ini. Nah, kalian bisa ngetiknya caranya ya kalian langsung aja ketik di sini. Jadi tanpa melihat apapun, tanpa melihat buku, tanpa melihat jurnal gitu loh. Jadi semuanya udah langsung otomatis di otak kalian. Misalnya gini ya. Oke, ini praktek. Saya langsung ngetik tanpa saya baca. Jadi saya sudah tahu bahwa ide paragraf saya yang pertama adalah saya akan menulis tentang jumlah lembaga keuangan yang banyak di Indonesia. Oke, pertama kata-kata saya pasti begini. Misalnya begini ya teman-teman. Jadi gini tuh perlu mencari inspirasi ya teman-teman ya. Diam sebentar, terus nanti kita ngetik. Ya. Kalimat yang pertama kita mau ngomong apa dulu. Ya. Misalnya. Jadi harus sesuai SPOK ya teman-teman ya. Lembaga keuangan Islam memegang peranan strategis bagi perekonomian Indonesia. Ini saya nggak baca apa-apa ya. Saya cuma menuliskan apa yang ada di pikiran saya. Ya, terus lanjut. Hal ini dibuktikan dengan jumlah lembaga keuangan Islam yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Ya, dari tahun ke tahun. Nah, kemudian titik ya. Lanjut. Seperti yang dikemukakan oleh OJK, ya mungkin kita ngutip ya OJK. Nanti kan pakainya Mendeley, jadi langsung di enter aja. Kayak kemarin ya, dikemukakan oleh OJK 2019 bahwa jumlah lembaga keuangan Islam naik 5% setiap tahun. Nah, gitu. Jadi nulisnya gitu ya, teman-teman ya. Bukan copy paste sana sini, copy pasang gitu enggak ya. Nah, ini kita kasih justify. Oke, ini ya. Seperti yang dikemukakan oleh OJK bahwa jumlah lembaga keuangan Islam naik 5% setiap tahun. Oleh karena itu, bukan oleh karena itu. Nah, kadang saya juga bisa ini ya, salah ketik, cari lain celahnya. Kalimat yang pertama sudah ngomong peran strategis. Dibuktikan dengan lembaga keuangan Islam semakin bertambah. Seperti dikemukakan oleh OJK bahwa jumlah lembaga keuangan naik 5% setiap tahun. Ya. Terus
Kemudian jumlah PDRB yang diberikan oleh lembaga keuangan Islam naik 10% setiap tahun, misalnya gitu ya. Peran strategis ini membuat lembaga keuangan syariah atau Islam ya perlu menjadi fokus dalam posisi syariah perlu menjadi fokus. Peran strategis ini membuat lembaga keuangan syariah perlu menjadi, atau nggak usah perlu deh. Peran strategis ini membuat lembaga keuangan syariah semakin menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengelola keuangan. Nah, gitu ya. Jadi bab 1, jadi paragraf 1 mengelola keuangan. Oke, jadi paragraf 1. Paragraf 2 gimana? Nah, ini kan saya di atas sudah ngomongin masyarakat. Ya, sekarang saya mau lanjutin masyarakat. Masyarakat ya yang menggunakan lembaga keuangan Islam, saya singkat aja ya. Tidak hanya bagi orang dewasa, tetapi juga ada beberapa kaum milenial yang juga menggunakan produk dari lembaga keuangan syariah. Seperti nih, berdasarkan, misalnya kalian cari data lagi, berdasarkan data yang ditemukan oleh OJK 2020 misalnya gitu ya, jumlah kaum milenial yang menggunakan produk lembaga keuangan syariah sebesar misalnya 10% gitu ya, meningkat 10%. Nah, itu sudah dijadikan. Jadi caranya kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau kalian nulis itu jangan sambil copy paste ke sana kemari, jangan sambil ngutip juga, jangan sambil baca yang lain. Pokoknya kalian tuh tulis apa yang ada di pikiran kalian. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir ya. Pokoknya tulis aja apa yang kalian tahu di dalam pikiran kalian. Makanya ketika kalian memahami model penelitian kalian itu sangat penting. Nalarnya bagaimana, konsep ini tentang apa, ya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, bisa ya kok Novi dan Kofifa ya, dicoba dulu. Ya. Iya, Baik, Pak. Pak. Oke, Kalau saya mau ngajari yang lain. Oke, lanjut ya. Saya ambil contoh misalnya siapa ya? Dela dan Erna coba. Dela ada sama Erna. Kofifa sama siapa? Kofifa sama Novi bisa ini ya. Bisa live kalau mau. Kalau mau meninggalkan nggak apa-apa. Kalau udah paham ya udah dikerjakan sana. Ya? boleh meninggalkan, Pak. Boleh nggak ikut. Ya boleh, silakan. Udah selesai kok kalau untuk kalian. Nanti yang lain kalau mau ikut ya nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau mau live nggak apa-apa. Ya? Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Langsung dikerjakan. Ya, langsung Berarti dikerjakan. depan Pak. Kita bahas ini lagi. Iya, Saya ada sesi tanyanya sama konsultasi sama Pak Doni gitu. Iya ada. Pak? Jadi mulai dari hari ini kalian boleh silakan konsultasi ke saya mau kapanpun ya, mau lewat WA, mau telepon juga boleh. Silakan tanya. Jadi
cara belajarnya adalah langsung diskusi apa ya? Ya diskusi terus pokoknya ya kayak orang bimbingan lah. Pokoknya nih Pak, coba saya sudah nulis nih kekurangannya apa, nanti saya koreksi, saya kasih masukan, gitu-gitu loh. Nanti kalian perbaiki, terus saya kasih masukan lagi, perbaiki, masukan lagi, gitu terus sampai minggu ke-12. Paham ya? Baik, Pak. Ya. Berarti yang Pak kayak tadi yang dicontoh ke Pak Doni, nanti apa kayak yang di pikiran apa langsung ditulis gitu aja. Ya. Terus kalau misal ambil data dari mana lah dikutip itu datanya dari mana gitu ya, Pak? Ya. Oh iya. Tapi untuk sementara nulis aja dulu ya, nanti saya perbaiki. Nggak apa-apa. Baik. Ya. Ya. Ya, oke. Silakan ya, langsung dikerjakan aja. Jadi daripada nunggu saya wawancara, ceramah gini kan kelamaan. Langsung dikerjakan nggak apa-apa. Oke. Saya mau ngajari siapa? Dela sama siapa? Tadi Dela sama Erna ya. Dela sama Erna mana ada? Ada, Pak. Oke, Dela sama Erna modelnya tadi sebagian udah didengar ya tadi dari punyanya Kofifa dan Novi, kurang lebih nggak jauh berbeda. Nah, ini kinerja keuangan UMKM, pemberian kredit. Nah, coba tolong dicari dulu pemberian kredit ini tentang apa, variabelnya itu tentang apa. Jadi misalnya ya, saya carikan dulu, coba. Pemberian kredit PDF jurnal. Misalnya ini ya, nah ini ya, pengaruh penilaian kredit terhadap, bukan ini penilaian ya, sorry, sebentar, pemberian kredit. Oh ini. Bentar ya. Udah kelihatan ya? Nah, pemberian kredit, keputusan pemberian kredit itu kan berarti indikatornya kan artinya gini, nalarnya itu artinya gini ya, si siapa, Dela sama Erna. Ini kan kinerja. Kalau orang itu diberi kredit, ya, apakah maksudnya diberi pinjaman, dikasih uang sama bank, diberi pinjaman, apakah kinerja keuangannya juga akan naik? Itu yang menjadi research isunya ya, atau masalahnya. Nah, yang di sini adalah literasi keuangan. Literasi keuangan itu kan bagaimana seseorang bisa memiliki kemampuan keuangan, kemampuan pengelolaan keuangan. Misalnya contoh, saya tidak menggunakan uang usaha untuk uang pribadi, atau saya memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Itu namanya literasi keuangan, kemampuan keuangan. Nah, semakin saya bisa mengelola keuangan itu, apakah saya juga semakin memiliki peluang untuk bisa diberi kredit oleh bank. Ini ya, sorry kok malah tak balik. Ya ini ya. Nih. Nah, semakin saya itu mendapatkan pemberian kredit, maka semakin saya memiliki kinerja yang meningkat. Apakah betul seperti itu? Nah, mari kita buktikan dengan research-nya dari Dela dan Erna. Ya, jadi semakin tinggi literasi pengelolaan keuangan, apakah kinerja keuangan UMKM juga semakin naik? Atau jadi ini H1-nya ya, hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3. Ya. H1 ini berarti apa? Literasi keuangan berpengaruh terhadap pemberian kredit. Semakin tinggi pinter atau semakin pinter kita bisa mendapatkan atau semakin pinter kita bisa mengelola keuangan, maka semakin tinggi kita bisa diberi kredit atau pemberian kredit. Ya. Sedangkan yang ini yang H2 adalah semakin tinggi saya memiliki literasi keuangan, maka kinerja keuangan saya juga semakin bagus. Yang H3, semakin saya diberi kredit, berarti saya harusnya semakin memiliki kinerja yang tinggi. Ya. Misalnya saya mendapatkan kredit nih 20 juta. Nah, apakah 20 juta itu bisa untuk digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan? Ya, itu ya. Dela dan Putri. Dela dan Erna. Ada pertanyaan nggak, Dela?
Belum ada sih, Pak. Ya, jadi saya nggak perlu banyak bicara ya, biar yang penting teman-teman praktek untuk nulis dulu aja. Karena memang yang namanya nulis itu nggak bisa, saya cuma ceramah tok terus kalian pinter itu nggak bisa ya. Itu harus praktek, benar-benar kemampuan praktek. Jadi nulis, buktikanlah kalian nulis. Nanti saya akan cek tulisan kalian. Ya, untuk Dela dan Erna tadi formatnya sudah saya jelaskan bahwa yang kalian tulis itu sama seperti dengan Kofifa ya. Ada 7 sampai 9 paragraf untuk yang bab 1 ya, 7 sampai 9. Terus kemudian yang bab 2-nya ada menjelaskan konsep dan juga menulis tentang hipotesis ya di bab 2. Kita fokus ke situ dulu, nanti nggak perlu nunggu minggu depan ya. Jadi teman-teman kalau mau berkonsultasi ke saya nggak perlu nunggu minggu depan. Kalau kalian sudah selesai tulisannya, boleh di-sharekan ke saya. Gitu. Jadi ini kita udah jalan pisah-pisah ya teman-teman ya. Jadi Dela, Kofifa, Eka, siapapun sudah berjalan sendiri-sendiri. Tidak selayaknya seperti kelas yang semuanya bareng gitu enggak ya. Tapi sudah berjalan masing-masing. Terserah perkembangannya mau seperti apa itu ada di tangan kalian. Ya. Oke, gitu ya Dela, ada yang ingin tanyakan? Kalau nggak ada boleh leave. Belum ada, Pak. Oke, ya. Oke, silakan ya kalau mau leave boleh sama Erna. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Gitu ya teman-teman ya. Itu kurang lebih dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan teman-teman. Jadi menulis itu adalah keahlian pengalaman, keahlian praktek. Kalau kita nggak pengalaman, kita cuma teori nggak bisa. Ya, maka dari itu kita harus bisa mempraktekannya dengan cepat. Jadi kita udah mulai jalan sendiri-sendiri ya. Uli jalan sendiri, Nidaul jalan sendiri, Anida juga jalan sendiri. Ya, kecepatan kalian, nilai akhir dari mata kuliah ini adalah sebagaimana kalian bisa cepat nggak mengikuti waktu-waktu yang sudah saya tentukan. Saya sudah tentukan bahwa pertemuan 12 itu maksimal semua proposal harus sudah jadi ya. Kemudian pertemuan 13, 14, 15 kita persiapkan untuk bab 4 dan 5. Ya, dengan model yang sudah dibuat. Oke? Ada pertanyaan teman-teman? Jadi nulisnya itu sekemampuan teman-teman ya. Jadi nggak boleh dipaksakan. Tulis aja apa yang ada di pikiran kalian. Kalau kalian belum paham, berarti kalian harus baca dulu. Ya. Nanti kasihkan ke saya. Ya, saya akan kasih koreksi. Kemudian saya kirimkan lagi ke kalian. Saya koreksi. Kirim lagi ke kalian. Gitu terus. Jadi prosesnya kayak gitu. Ya. Nggak ada yang tanya? Pak. Ya, Uli, silakan. Saya minta tolong untuk tadi yang punya saya sama Dimas dijelasin, dijabarin kayak yang kelompok sebelumnya, Pak. Oh ya, oke. Ini ya. Oke, sama seperti dengan yang punyanya Kofifa dan si Dela. Kemandirian usaha itu kan ya kita mandiri itu berarti kan ya usahanya bisa punya laba, usahanya bisa punya pemasukan buat kita lah. Artinya kita bisa berdiri dengan kaki kita, di mana kakinya itu adalah usaha itu gitu loh maksudnya ya. Nah, financial inclusiveness itu kan berarti kita dekat dengan bank. Apakah semakin kita dekat dengan bank, ya, dekat dengan bank, itu kita juga akan semakin mandiri. Artinya kalau orang dekat dengan bank itu kan berarti apa? Duitnya kan gampang. Misalnya di sini inclusiveness dia bisa dapat kredit dari bank. Nah, apakah dengan kredit itu bisa jadi mandiri juga? Sebenarnya hampir sama dengan punyanya si siapa? Dela tadi. Nalarnya itu hampir-hampir sama, ya. Literasi keuangan ini juga sama, bahwa kita bisa mengelola keuangan apakah membuat kita menjadi semakin mandiri dalam berusaha. Itu nalarnya. Ya. Ada pertanyaan, Uli? Ya, Pak.
Udah. Semuanya saya bikin sederhana kok, tidak ada yang susah. Ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Kurang lebih sama kok. Nanti yang data sekunder nunggu dari saya ya. Pak, Ya. kalau punya saya sama Muslih, Pak, coba dijelaskan, Pak. Udah ya, ini terakhir ya, saya jelasin ya. Nanti kelamaan saya jelasin kayak gini ya. Siapa nih? Fafian. Fafian. Dan Muslih. Oh, ini data sekunder ya? Ya, kamu cari ini ya, cari jurnalnya ya. Islamic Corporate Governance, Intellectual Capital, Financing to Deposit Ratio. Ini semuanya pakai rasio semua ya. Ya, berarti artinya semakin tinggi tata kelola Islam di dalam bank syariah, semakin meningkatkan kinerja keuangan bank syariah. Intellectual capital itu berarti modal pikiran atau modal apa? Nanti dilihat ya indikatornya apa ya. Itu semakin meningkatkan kinerja keuangan bank syariah, dimoderasi oleh gender. Jadi gender ini adalah pembagian antara satu itu wanita, 0 itu adalah pria. Jadi nanti nunggu aja dari saya, apakah model ini sudah pasti? Belum tentu ya. Karena ini datanya sekunder, saya harus ngolah dulu. Kalau datanya itu benar ya baru bisa nulis ini. Ya. Gitu ya Pak Pian ya. Kita ngalir aja. Oh iya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Jadi Pak, nanti kita cari referensi dulu ya Pak, belum bisa untuk ke tahap nulis. Apa? Oh, di chat aja kalau basic nggak apa-apa. Ditulis aja kalau memang mau tanya, silahkan. Aku nak terbukti nonton yang gini uang. Silakan kalau ada yang ingin ditanya. Kalau berisik di ruangan bisa ini ya, bisa chat aja nggak apa-apa. Atau saya juga masih melayani pertanyaan di grup. Tenang aja. Pokoknya kita nulis itu harus have fun, semuanya berproses ya. Nggak bisa saya ngomong langsung terus bisa gitu. Berarti dari kelompok saya belum masuk ke tahap nulis ya Pak, cari referensi-referensi lagi. Ya, silakan cari referensi-referensi dulu, dibaca-baca. Jangan menulis dulu sebelum saya ngomong ya, karena datanya sekunder, beda ya. Tapi kalau primer bisa langsung. Primer itu lebih fleksibel. Ya, nanti kalau kalian penelitian datanya sekunder juga diteliti dulu aja, baru nanti ditulis gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian nanti boleh tanya di grup. Kita berproses saja ya. Saya nunggu kabar baik dari kalian. Saya nunggu tulisan kalian. Saya nunggu perkembangan dari kalian. Mau nulis satu paragraf dulu, dikasihkan ke saya juga boleh. Pokoknya kita berproses ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup ya. Nanti saya akan jawab. Kalau perlu telepon ya saya akan telepon. Ya, kita sama-sama berproses. Saya akan dampingi. Semoga semua bisa full untuk bisa publikasi. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita baca doa kafaratul majelis ya. Pak izin bertanya Pak. Oh iya ya, oke. Maaf ya Pak. Tadi yang bab 1 kan 7 sampai 9 paragraf. Terus yang bab 2 itu tergantung apa? Definisi setiap konsepnya ya Pak. Ada berapa setiap konsep satu paragraf gitu Pak? Ya. Oh iya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi ingin tanya? Nanti bisa ditanyakan di grup juga bisa. Santai aja. Oh, ya. Tapi kalau mau tanya di sini ya boleh. Apa? Pak Doni, kita bisa konsultasi di luar jam metopen kan Pak? Oh, Maksudnya boleh. kalau misal setiap waktu gitu bisa ya Pak? Bisa. Ya. Kasih Pak. Ya, jadi konsultasinya silakan. Tidak harus di dalam kelas ini ya, tapi waktu lain juga boleh. Malam juga boleh ya. Kalau tengah malam ya saya balasnya habis bangun tidur ya pasti ya. Ya, oke. Ada lagi yang tanya?
Karena gini loh, kalau kita nulis itu nggak bisa saya ngomong banyak terus kalian pinter tuh nggak bisa. Ya harus dipraktekin, kalian harus nulis gitu loh. Nggak bisa kalau saya cuma ngomong teori gitu nggak bisa. Harus praktek, nulis ya. Oke, saya tunggu ya tulisannya ya. Sampai ketemu di grup. Jadi nanti minggu depan ya udah nggak ada kayak gini lagi. Kita langsung via japri-japrian aja ya. Oke. Terima kasih teman-teman ya. Nanti kalau misalkan ada yang perlu saya jelaskan, saya akan live seperti ini. Tapi kayaknya sih enggak ya, kalau tidak ada sesuatu yang mendesak. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi ya. Semoga teman-teman semua sukses, bisa publikasi, ilmunya bisa digunakan untuk bisa segera lulus skripsi. Ya, amin. Amin. Ya. Amin. Amin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk dipimpin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.